وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ولكافة الأنبياء والمرسلين ولجميع الأولياء والشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا ولجميع المسلمين والمسلمات خصوصا لمصنف هذا الكتاب رحمه الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di dalam masjid ini untuk menuntut ilmu agama, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah sama-sama kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 10. Hadis kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Hadis kelima, judulnya siapa orang yang bangkrut? Siapa orang yang bangkrut? Dalam kurung muflis. Muflis itu bahasa Arab, artinya bangkrut. Janganlah mengarani anak muflis Muhammad Muflis ya. Nah, muflis itu bangkrut. Jangan. Siapa orang yang bangkrut? Maksud bangkrut di sini bangkrut di negeri akhirat. Bukan bangkrut di dunia. Kalau bangkrut di dunia masih kau bangkit. Tapi kalau bangkrut di akhirat masuk neraka. Nah, itu. Bunyi hadisnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah, itu barisnya lah, baris lamnya itu baris fathah. Anna Rasulullah, bukan lullah, bukan baris dhammah, baris fathah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna manil muflisu? Qalu al muflisu fina man la dirham lahu wala mata'a. Faqala innal muflisa min ummati man ya'ti yawmal qiyamah bisalatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha wa yu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alayhi ukhidha min khatayahum futurihat alaihi thumma turiha fin nari. Rawahu Muslim. Hadis meriwayatkan akan dia oleh Imam Muslim. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ujar Rasulullah batakon kepada sahabat, cuman batakon mau uji jelah, bukan Nabi itu kada tahu. Karena Nabi batakon, Nabi seorang ini yang menjawab. Ujar Nabi kepada para sahabat, tahukah kamu siapakah orang yang muflis, dalam kurung bangkrut? Tahulah bukan nyawa siapa orang yang bangkrut. Sahabat menjawab, ujar sahabat, setahu kami orang yang muflis atau bangkrut di kalangan kami ialah seseorang yang tidak memiliki dirham, dalam kurung uang atau duit, dan juga tidak memiliki harta. Nih sahabat masih dikira sahabat bangkrut di dunia lah, makanya jawabannya kayak itu. Setahu kami wahai Rasulullah, orang yang bangkrut itu orang nggak dibisi duit, orang nggak dibisi harta. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ujar Nabi, sebenarnya orang yang muflis atau bangkrut dari kalangan umatku ialah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sembahyang. Karena di hari kiamatnya membawa pahala sembahyang, puasa maksudnya pahala puasa, dan zakat pahala berzakat waktu di dunia nih. Tetapi, nah ada tapinya, dahulunya sewaktu di dunia ia pernah mencaci maki si fulan anggaplah tetangganya juga atau saudaranya seiman juga, menuduh si fulan, maksud menuduh itu memfitnah, memakan harta si fulan, maksudnya memakan ini tanpa redha, ngambil hak orang kan, orang kada rela. Nah, memakan harta si fulan, menumpahkan darah si fulan, anggaplah membunuh si fulan waktu dunia, pernah membunuh orang, atau melukai orang misalnya, walaupun kada sampai mati kan, menimpas orang misalnya, ya Allah. Dan pernah memukul si fulan, pernah menampiling orang, meninjak orang misalnya, tapi kada sampai minta halal, minta ridha, minta maaf kepada si fulan itu, lalu mati, maka akan diberikan kepada orang yang teraniaya itu daripada pahala kebaikan orang tadi. Nah, mau uyuh nih bersedekah, beribadah waktu dunia, pas dibawa ke akhirat, ya Allah Ta'ala ikan pernah lah menampiling sano yang pada sempat minta maaf, diambil Tuhan pahalanya, dijulung kepada orang yang ditampiling waktu dunia atau dijolimi kan, itu nang bangkrut dah, habis pahalanya diambil orang, bangkrut dah. Sehingga apabila telah habis pahalanya, anggaplah nang banyak nang dijoliminya, pernah mengambil hak orang, kada membelagakan, nah pahala sembahyangnya julung situ. Ada lagi inya pernah memfitnah orang, nah pahala hajinya dijulung habis Namun habis pahala apa ya, tinggal dosa ya lagi, pahala habis sudah tinggal dosa ya lagi. Ini pernah menyembati menggibah, nah pahala zakatnya diulung ke orang yang digibahnya tuh. Nah, ini keadilan Allah Ta'ala lah. Nah, sehingga apabila telah habis pahalanya, sedangkan beban dosa penganiayaannya belum lagi selesai, maksudnya belum dapat dibayar semua, sedangkan orang yang dijoliminya masih banyak. Apakah lagi lah yang dijolimi ini misalnya rakyat Indonesia seberataan, contohnya mengorupsi duit negara kan, duit rakyat dah, banyak yang dijolimi, sedangkan pahalanya habis sudah dibayarkan kepada orang yang dijolimi, sedangkan yang dijolimi lainnya masih banyak lagi. Nah kayak apa tuh? Maka
akan diambil dari kesalahan, maksud kesalahan itu dosa lah, orang yang teraniaya itu, lalu dibebankan kepada orang tersebut. Lalu aja jawabannya mau nikah kada kamu membayari kami lawan pahala. Nah dosa kami lah ikam menanggungnya. Nah dosa orang yang teraniaya nah dipikul ke inya. Maka aja Nabi selanjutnya orang itu akan dilemparkan ke dalam api neraka, langsung masuk neraka. Kenapa? Kada ada pahala lagi. Dosa seorang banyak, dosa orang pulang dipikul akan ke seorang. Ibaratnya tuh yakin masuk neraka kan, ada kawa bernegosiasi lagi, ada kawa lagi ngapa banyak dosanya habis pahala. Nah itu maksud Nabi orang nang muflis, orang nang tekor, orang nang bangkrut. Nah kita kada hakon kalau bangkrut di akhirat, bangkrut di dunia aja kan kita kada hakon, apalagi bangkrut di akhirat. Amun bangkrut di dunia masih kawa behinak, masih kawa makan, masih kawa tertawa, masih kawa kumpulan bini wan anak. Tapi bangkrut di akhirat tepalacong. Bangkrut di akhirat masuk neraka, tepalacong neraka langsung. Bi ghairi hisab masuk nerakanya. Nah, oleh karena itu napa? Nah, Jasiden keterangan hadis riwayat Muslim adalah keterangan kita hendaklah di sini berhati-hati waktu kita di dunia nih. Hendaklah kita berhati-hati dan waspada dari berbagai jenis dosa dan kesalahan. Apakah lagi dosa hubungan non makhluk? Ini hubungan non makhluk pian dosa ini nah. Nang gara-gara nang dosa hubungan makhluk ini nah, kita nah habis pahala kita. Amun dosa wan Allah Taala mungkin Maha Pengampun. Mun dosa wan makhluk lo pinanya kada merelakan, kita kada mentarelakan misalnya ya Allah. Bahaya nih, bisa jadi bangkrut. Nah, kita hendaklah senantiasa meminta ampunan Allah Ta'ala dan hendaklah meminta maaf kepada orang yang teraniaya dari perbuatan kita. Tak perlu hidup nih. Ada misalnya ulun nih, si kesalahan pian ulun minta rela ya Allah. Pian misalnya ada contoh ya bang, tapi pian kadidapang. Ulun relakan juga. Nah, perilaan kita ya kalau ulun nonton makan hak pian tak pakai pian ngajak beri ulun macam-macam nih, beri duit, beri makanan, materi macam-macam, ulun minta rela. Tapi piannya rela, pian ya Allah, pian manjuri, pian beri lah. Nang kada rela tuh nama mencuntan, namanya mengambil hak orang, kada tanpa rela orang nih itu nah. Kita hendaklah meminta halal daripadanya ketika kita masih hidup di dunia ini. Jangan sumpan, minta halal, minta maaf. Nah, meskipun untuk itu terkadang kita harus merendahkan diri dan terpaksa menyusun 10 jari untuk meminta maaf dari orang yang tersebut. Nah, itu jangan sumpan ya Allah, minta maaf, minta ampun ya Allah, menyusun jari nih. Nah, jangan gengsi ya Allah, jangan gengsi. Hakun sumpan di dunia kita daripada sumpan di akhirat. Nah, penting orang merelakan. Biarlah kita dipandang rendah atau hina di dunia ini asalkan kita terlepas dari beban dosa pada hari kiamat nanti. Ini ada pengalaman pribadi lah, tapi ini sebagai pelajaran ya bang, sebagai pelajaran. Dulu waktu ulun hidup di kampung nih, waktu kekanakan juga tuh, waktu kekanakan di bawah atang-atang ulun itu kan, atang-atang tau lo, atang-atang tuh lain atang-atang kuburan lah. Kami nyambat atang pian nang gesan memasak tuh nah. Atang ya leh. Dapur ya kalau dapur mau bahari di bawahnya tuh ada, di bawahnya tuh mandak kerataan ayam. Nah ayam seorang juga ayam behentalu. Sekalinya ada itik tetangga umpat juga behentalu.
Itiknya seorang berbuat ke dalam kerataan 4 pintalu ya situ. Nah, jadi waktu bahari itu kan kita narannya kekanakan juga gitu nah. Jadi kita tamakan juga ampun hak orang. Nah, tamakan udah. Tamakan kada minta rela, kada bapadah. Kita kada di Jombang mah yuk itiknya seharusnya kan kita walaupun itik orang toh behintalo di keratan ayam kita bapadah juga. Itik pian behintalo kayak apa tuh? Beriakan kah atau ambil silakan seharusnya kayak itu. Tapi ngarannya kekanakan bari sudah puluhan tahun dah. Awas dah tuh. Nah, ini sekitar seberapa bulan yang lalu orangnya asa kada nyaman kan rasa bersalah bahari nih, rasa bersalah. Oh pindah mati nggak bisa gara-gara hintalu itik orang tamakan nih bisa masuk neraka. Tetangga juga sebarangan rumah juga sekitar berapa yo? Sekitar 3 bulan yang lalu kayak itu nah ada kemarin ulun pulang kampung. Nah, biasa jolone sopan kada apa jo datang rumah sidin. Anu paman lah ulun minta rela benar nah. Karena pernah tak makan hak pian. Ih kada apa aja sidin. Pian kada tahu kalau lagi napa maksud ulun ini. Nah, ulun kisahkan kada aja ulun. Nah, jadi ulun kisahkan aja ulun sekitar 20 tahun yang lalu lah. Pintalu itik pian 4 pintalu di kerataan yang jadi ulun tamakan tahu itu pada ampun pian cuman sekarang kan sudah sadar lah artinya tuh kada boleh. Nah tampulo hidup aja ulun minta rela ulun sakeluarga minta rela minta maaf kurilakannya kada apa-apa kita bersopan kada apa-apa jangan gengsi asal apa asal orang merelakan. Nah sudah nyaman aja sudah hati kita. Kalau misalnya kita bahari pernah menaiki apa durian orang itu nah ya Allah kada apa-apa minta rela minta maaf gitu nah mungkin waktu kekanakan gitu nah kada apa-apa kita malah minta maaf tuh bagus benar akhlak minta maaf tuh dan memaafkan itu lebih bagus lagi. Nah, oh insya Allah orang memaafkan kita merelakan gitu nah. Nah, kita kisahkan kada apa-apa kita kisahkan tentang sebujurnya tuh supaya orang merelakan memaafkan itu pengalaman pribadi lah. Cuman jangan dicontoh lah nang itu nang dicontohnya yang minta maaf gitu deh. Nah itu minta rela itu dah. Mana itu rela? Biarlah kita dipandang rendah atau hina di dunia. Lawannya orang kada seberatan yo memandang kita, wah ini jangan kada memandang hina yo ya kalau malah orang rumah ajar bagusnya akhlak inya mengakui kesalahannya. Nah itu kan nah, seandainya tuh dipandang rendah ya kada apa-apa juga biar aja sidin biarlah kita dipandang rendah atau hina di dunia ini asalkan kita terlepas dari beban dosa pada hari kiamat nanti. Nah, kita hendaklah bersedia menebus dosa dan kesalahan walaupun dengan merendahkan diri dan membayar dengan harta benda yang kita miliki sebelum semuanya terlambat. Nah kayak ulun tadi kan artinya sini memaafkan aja walaupun orang kada mengganti kita. Nah, kan tetangga baik haji juga kada tetangga jahat lah. Kada harus ganti nyawa aja. Ndak ada relakan ya ada kayak itu. Artinya walaupun kada minta ganti sini relakan aja. Seandainya minta ganti maka kita wajib mengganti. Nah, karena jika sampai terlambat atau sampai tiba saat kematian kita atau kematian orang yang teraniaya dari perbuatan kita, maka kelak kita akan berhadapan dengan orang yang berkenaan di mahkamah agung Rabbul Jalil. Rabbul Jalil itu Tuhan yang maha agung. Maksudnya ini sidang Allah Ta'ala langsung yaitu di padang mahsyar nanti. Jadi tampulo orangnya hidup, tampulo kita hidup, ayo kita berilaan minta maaf. Amun kita mati ngalih atau sidin mati dulu ngalih ayeuna.
Di kala itu tiada seorang jua pun yang mau menerima harta benda sebagai tebusan dosa. Kada berguna lagi kan harta benda di akhirat kena. Nambah guna tuh kena pahala diambil orang kena. Yang mereka inginkan hanyalah bayaran dalam bentuk pahala ibadah yang telah kita lakukan di dunia dahulu. Karena setiap orang kita di akhirat seberatan menghajatkan, memerlukan kepada pahala itu, baik ke pahala seorang ataupun pahala orang lain. Pahala orang lain itu anggaplah misalnya orang menyembati kita, cuman kita sabar, itu kan kita dapat pahala orang kan, melaran kan gitu. Nah oleh karena itu bila kita telah disambati orang, digibah orang atau sampai ke telinga kita kada perlu pusang, kada perlu sakit hati, kada perlu panas awak, panas hati, kada perlu sarik, kada perlu mengerikut gigi, kada perlu. Kenapa? Alhamdulillah, kena aku dapat pahalanya. Nah itu jangan sarik, disambati orang. Lawannya misalnya disambati orang itu memang sebujurnya kita misalnya ya kalau disambati orang, anggaplah misalnya gawen kita kada sanunuh kah bahasa kami itu, wajar aja orang menyambati salik misalnya. Nah jangan disambati. Atau misalnya memang kita ini baik misalnya ya kalau di kampung cuman orang memfitnah, memburukkan nama kita, ya kada apa-apa juga, kada apa-apa. Ada kena manfaatnya di akhirat, kada perlu sarik kita, pahalanya kita ambil untung kita. Atau misalnya pahalanya habis, dosa kita berkurang karena dipikulkan ke inya, untung kalau kita tah. Nah orang beriman nih biarlah setiap perkaranya itu menjadi menjadi manfaat kalau inya berilmu, kalau inya ngerti tah. Orang tuh menyembati kita itu manfaat bagi kita, orang memfitnah kita, memburukkan nama itu manfaat bagi kita asal kita sabar aja. Nah, yang mana kita pada waktu itu sangat berhajat kepada pahala amalan tersebut. Baiklah kalau pahala yang ada mencukupi. Kalau tidak cukup, maka terpaksa kita menanggung beban dosa mereka ke atas bahu kita yang akan menjerumuskan kita ke dalam lubang api neraka. Nauzubillahi min zalik. Nauzubillahi min zalik itu artinya nauzubillah itu kita berlindung dengan Allah min zalik daripada yang demikian itu. Yang demikian itu nang bangkrut tadi, jangan sampai terjadi kepada kita. Nah oleh karena itu hubungan dengan makhluk nih dijaga benar. Maksudnya menjaga nih, ada apa orang jahat dengan kita asal kita baik dengan orang itu nah ya kada jadi masalah. Itu maksud menjaga hubungan hablum minanas nih, hubungan non makhluk nih. Hubungan non makhluk nih baik kada mesti kita baik, orang baik kada mesti. Yang penting kita dulu baik walaupun orang kada baik. Itu sudah hablum minanasnya beres dah. Yang penting kita kada ada masalah dengan orang. Walaupun orang misalnya menyambati kita kada apa-apa. Yang penting kita tidak ada masalah dengan orang. Wallahu a'lam bissawab. Halaman 40. Halaman 40. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Hadis ke-19. Hadis ke-19 judulnya waktu turunnya rahmat Allah. Ini kapan waktu turunnya rahmat Allah? Rahmat Allah turun dari langit. Maksud rahmat Allah kasih sayang Allah. Bunyi hadisnya an Abi Hurairah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza shalla ahadukum thumma jalasa fi musallahu lam tazalil malaikatu taqulu Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu ma lam yuhdits aw yaqumu
Rawahul Imam Ahmad, meriwayatkan akan dia hadis oleh Imam Ahmad. Arti hadis dari Abu Hurairah, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salat salah seorang kalian, sembahyang nih seorang, kemudian imbah tuntung sembahyang nih, kemudian dia duduk di tempat salatnya itu, maksudnya bajikir bawirid lah, maka senantiasa para malaikat mendoakannya dengan mengucapkan, ya Allah, berilah keampunan dosa-dosanya dan anugerahkan rahmat baginya. Nah, yang demikian itu selama dia tidak berhadas, selama belum batal lagi wudunya, selama belum berkantut, selama belum batal bang, atau selama belum berdiri dari tempat duduknya. Nah, jadi selama inya bewirid imbah tuntung sembahyang, duduk kan di tempat dia salat, jadi di tempat itu dia ditunaikan salat, malaikat senantiasa terus-terusan tuh mendoakan terus. Anggaplah kita berwirid berapa menit yo, 5 menit lah, 5 menitnya mendoakan, ya Allah, berikan keampunan dosa-dosanya, anugerahkan rahmat baginya. Malaikat mendoakan terus. Jadi kada apa-apa kita berwirid tuh pinata lawas, lawas juga malaikat mendoakan. Mun orang berwirid pina setempat aja juga malaikat mendoakan. Jadi di masjid kita ini wirid 5 waktu tuh memakai wirid nang panjang, nang membuat aman rasul ya lah, membuat apa tuh ayat kursi, membuat surah qul huwallahu ahad, qul a'udzu binnas ya lah, kemudian doanya 2 kali pulang. Ya, ada sebagian orang masjid langgar meningkas saja, mungkin sibuk kalau orang lah. Nah, apa 33 ini tuh aja yang dibaca, imbah tuh berdoa bulikannya lagi. Ya asal wirid leh, mungkin sibuk. Tapi nang kaya ulun ini kan sibuk malah, kecuali pian nang sibuk. Ulun ini kan di gawean lain nih, kecuali di masjidnya aja. Jadi misalnya hendak turun dulu silahkan aja gitu nah. Silahkan aja mana, kalau hendak sibuk silahkan aja turun dulu. Tapi ulun ini kan ya kada ada gawean di mana-mana ya, sarah ulun ya Allah, ya ulun juga bang jadi imamnya wiridnya. Nah, jadi hikmahnya itu bila wiridnya pindah banyak ya Allah, lawan juga pindah lawas duduk ya, lawas juga malaikat mendoakan nih malaran ya Allah malaikat. Nah, mendoakan maka kabul doa malaikat nih, lalu disitulah kita dapat rahmat Allah. Maka 5 waktunya pulang ke 5 waktunya pulang nih bewirid nih. Apalagi wirid subuh, wirid maghrib kan kata panjang bah. Karena ada nang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Jangankan orang bewirid, duduknya dah 3 orang bewirid, ia kan membaca apa-apa, ia dapat juga rahmat Allah. Picuran tempiasnya rahmat Allah untungnya. Apalagi 4 juga bewirid. Nah, itu. Jadi dengan hadis ini ya Allah, supaya kita nih tahu nih keutamaan bewirid itu apa luar biasa, malaikat mendoakan. Kada rugi gitu nah, kada rugi. Nah, keterangan hadis dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, halaman 41, ujar Allah Ta'ala, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Surah An-Nisa ayat 103, yang artinya wallahu alam, apabila kalian telah melaksanakan salat,
maka berzikirlah dan ingatlah Allah di waktu berdiri, duduk dan berbaring. Jadi ada dalilnya kita apa? Berzikir, berduduk. Ya berduduk, imbah tuntung sembahyang berzikir, berwirid itu berzikir. Ada dalilnya juga berzikir berdiri, ada orang benasyid. Jadi jangan ditawakan lah, kok ada dalilnya nang la ilaha illallah aja. La ilaha illallah, la ilaha. Terus zikir berdiri atau berdiri ya Allah. Kadang umpat kayak itu, tapi umpat juga berdiri sama aja. La ilaha illallah ya Allah. Nah, berbaring ada juga berbaring ya Allah. Sambil berabah boleh aja baca salawat. Sambil berjalan boleh juga. Nah, ini dalilnya. Apabila kalian telah melaksanakan salat, maka berzikirlah. Amun kada paham ya bid'ah ajar. Orang nang berzikir berdiri nang bergerak-gerak. Nah, ujar menurut riwayat para sahabat itu mereka berzikir itu seperti apa tuh? Pohon kurma yang ditiup oleh angin. Nah, ada kalau jangan kita mungkin kada melihat pohon kurma, pohon nior ya tah. Ngomong di sana kan kurma nior kayak apa di nior tinggi ditiup angin, bergerak-gerak. Sahabat itu kayak itu jan. Jadi memang di zaman sahabat juga nang berzikir nang bergerak-gerak tuh, kadang nang bid'ah tuh ya Allah. Kadang nang sesat orang bid'ah tuh nya kadang ngerti nah. Ada sampai ilmunya lo menyalahkan orang. Nah, berzikirlah. Kan kita berduduk ya Allah, berduduk la ilaha illallah bergerak. Nah, berzikirlah dan ingatlah Allah di waktu berdiri, duduk dan berbaring. Berzikir setelah salat sangatlah dianjurkan. Itu kan ayatnya tadi. Jadi kita berzikir ya Allah mengamalkan ayat Quran tadi. Tuntung salat ya. Apabila kalian telah melaksanakan salat ya, maka berzikirlah ya. Nah, berzikir setelah salat sangatlah dianjurkan. Jika dalam waktu normal hendaklah duduk di tempat salatnya. Nah, imbah tuntung sembahyang berwirid ya Allah duduk di tempat salat. Namun jika dalam keadaan gawat atau perang, kada mau bang ya Allah duduk long ini dibunuh musuh, maka berzikirlah dalam keadaan berdiri. Anggaplah naudzubillah min dzalik, kemudian kita aman ya Allah, tidak ada perang nih. Seandainya perang juga dah, misalnya orang kafir tetap juga sembahyangan, tapi imbas assalamualaikum berdiri ya belum ngak senjata nih, dia bijiki sambil berdiri ya Allah, sambil lari ya ada apa-apa. Maka berzikir dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Nah, kita dalam perjalanan jauh tuh kan, waktu berkendaraan biar sambil berzikir bagus juga. Sambil nyetir, sambil berkendaraan atau sambil bersepeda baca salawat bagus juga. Nah, dalam hadis di atas Rasulullah menyatakan bahwa mereka yang berzikir setelah salat itu akan mendapat rahmat dan keampunan Allah dengan berkat doa dari para malaikat. Ini Nabi madahkan nih, mau kada percaya bisa kafir. Karena Nabi ini kan pandai kalau pernah berbohong. Nah, berkat doa dari para malaikat. Saat itu adalah merupakan waktu turunnya rahmat serta segala doa kita diijabah Allah. Diijabah itu dikabulkan Tuhan, dikabulkan Allah. Oleh sebab itu janganlah cepat-cepat berdiri. Artinya ada jatuh berwirid kan, batang sembahyang. Janganlah cepat-cepat berdiri setelah kita mengerjakan salat. Maksud berdirilah maksudnya bulik. Mun berdiri bergeser, asalnya sembahyang situ lalu ke situ, iya enggak ada apa-apa. Artinya masih di dalam masjid. Kan misalnya Mbah Tontong misalnya salam lalu berpindah ke situ, iya kan apa-apa, itu kan apa-apa. Maksud berdiri ini keluar daripada masjid atau kada berwirid maksudnya lah. Nah, janganlah cepat-cepat berdiri setelah kita mengerjakan salat, tetapi berzikirlah. Bahasa kitanya berwiridlah dan berdoalah dengan zikir
dan doa yang telah dicontohkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang disebutkan oleh para ulama salaf, ulama terdahulu daripada ulama-ulama yang saleh. Nah, itu. Lawan juga fadilatnya nih, fadilat nang secara garis besarnya fadilat orang nang membaca wirid imbah tuntung sembahyang wirid nang kita biasa baca tuh, itu insyaallah matinya husnul khotimah gitu. Itu secara garis besar fadilatnya tuh. Apalagi kan ya Allah biha ya Allah biha nih ya Allah bi husnil khotimah pulang ujungnya la ilaha illallah la 3 kali pulang. Itu ibaratnya mudah-mudahan dengan berkat itu kita ditutup dengan umur kita dengan kita mengucapkan la ilaha illallah juga. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan kita kawam amalkan dan mudah-mudahan kita selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وإخلاص النية وحسن الخاتمة والصحة والعافية والسلام والبركة والنصرة في الدين والدنيا والآخرة اللهم ارزقنا إخلاصا في طلب العلم ونشره وفي جميع الطاعات والعبادة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين بجاه سيد الكونين آمين يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله